si stakeholder atau klien kita untuk membantu bisnisnya. Jadi nanti bisa mendorong pertumbuhan, membuka aliran pendapatan baru, memaksimalkan profit, serta memecahkan berbagai masalah yang biasanya sering muncul ya di konteks bisnis. Nah, kemudian di sini dipaparkan pentingnya machine learning dalam penelitian modern. Nah, yang pertama, kalau kita menggunakan machine learning, memungkinkan kita bisa mengotomasi proses yang biasanya dilakukan manusia, Bapak Ibu. Jadi kalau di industri sendiri itu semua udah nggak pakai rule based lagi sekarang, semua udah digenerate menggunakan machine learning. Contoh, Bapak Ibu ngajuin pinjaman misalkan ke bank, ngajuin KPR. Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh, misalkan officer di sana yang misalkan nge-trace data Bapak Ibu manual ini diterima atau enggak. Sekarang semuanya udah by mesin ya. Jadi Bapak Ibu nge-apply, mesinnya itu langsung bisa memprediksi kira-kira Bapak Ibu dalam beberapa tahun ke depan bakal gagal bayar atau enggak gitu. Nah kemudian berikutnya bisa mengurangi ketergantungan pada interaksi manusia ya. Nah seperti yang tadi saya paparin, kalau misalkan yang tracing data terkait pengajuan pinjaman dari manusia itu kan ada keterbatasan. Manusia itu ada waktu istirahatnya, dia nggak bisa kerja 7 kali 24 jam. Tapi kalau kita menggunakan si mesin, pakai mesin learning ini, kita bisa mempredik si calon customer kita, calon nasabah kita 7 kali 24 jam. Nah itu keuntungan lain menggunakan machine learning. Nah kemudian yang berikutnya, machine learning juga terus berkembang ya, dan bisa memperbaiki performanya seiring bertambahnya data. Kita tahu sekarang semuanya udah serba digital, udah nggak ada lagi data-data yang disimpan secara manual ya. Bahkan yang hard copy itu udah mulai ditinggalkan. Nah makanya semakin bertambahnya data itu semakin penting juga jadinya machine learning, deep learning, tools-tools buat menganalisa data yang ukurannya besar tersebut. Lalu berikutnya, machine learning juga efektif dalam menangani dan menganalisis data dalam jumlah besar. Bapak Ibu bayangin kalau misalkan datanya misalkan ada 3 juta data atau mungkin 300 juta data, gimana cara kita nge-trace? Kalau pakai Excel doang kan bakal berantakan. Excel itu terbatas, mungkin hanya 100 ribu atau 1 juta ya paling banyak ya. Nah tapi kalau kita menggunakan machine learning atau deep learning itu bisa nge-handle, menganalisis data yang ukurannya besar. Yang terakhir, machine learning memiliki penerapan yang luas ya di berbagai bidang dari industri, dari kesehatan. Kalau di kesehatan biasanya buat predik atau mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala-gejalanya atau melihat efektivitas dari obat misalkan. Lalu hingga bisnis ya. Nah di bisnis ini udah perkembangannya sangat cepat ya. Jadi tools-tools terbarukan itu setiap industri itu selalu mencoba dan mengoptimasi gitu. Mereka nggak mau ketinggalan ya. Ya karena sekali ketinggalan aja itu bisa berpengaruh besar terhadap profit yang mereka dapat. Nah berikutnya ini aplikasinya atau implementasinya. Nah jadi secara kategori sebenarnya machine learning dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nanti kita akan bahas ya bagian-bagiannya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya, implementasinya cukup banyak ya. Nanti sebenarnya implementasi ini kita akan bahas detail juga di beberapa slide berikutnya. Nah jadi kategori-kategori ini memiliki implementasi yang cukup relevan ya di kebutuhan yang spesifik seperti di bisnis atau untuk mengambil keputusan ya, supaya keputusan yang diambil bisa lebih baik dengan menggunakan machine learning ini. Jadi machine learning secara kategori atau secara tipe itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Dibagi menjadi supervised sama unsupervised. Nah, part ini cukup penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, saya akan jelasin dulu apa bedanya machine learning supervised sama unsupervised. Jadi, kalau machine learning supervised itu dia punya label Bapak Ibu. Punya label. Label itu apa? Label itu yang mau kita prediksi. Contoh, saya mau memprediksi harga rumah misalkan di platform penjualan rumah. Nah, itu contoh kasus dari supervised machine learning ya, karena dia punya label, punya sesuatu variabel yang kita prediksi. Apa yang kita prediksi? Harga rumah. Nah, contoh lain misalkan kita mau memprediksi
customer kita bakal beli produk kita atau enggak. Nah ini juga sama ya, itu masuk ke dalam supervised machine learning. Nah kalau contoh di sini ada buah-buahan inputannya. Nah sama model dia diprediksi nih, apa nama buah ini? Oh ternyata kalau Bapak Ibu lihat di slide, ternyata prediksinya menghasilkan ini adalah buah apel seperti itu. Nah itu untuk yang supervised ya. Kemudian berikutnya yang unsupervised. Kalau yang unsupervised ini dia bedanya tanpa label. Nah kalau tanpa label atau tanpa sesuatu yang diprediksi, apa yang dicari di sini? Jadi kalau unsupervised kita mengelompokkan machine learning yang bakal mengelompokkan datanya. Contoh di sini konteksnya buah. Ini kan ada buah apel, ada cherry, ada pisang. Nanti sama si machine learning dia bakal mengelompokin buah-buah ini masuk ke kelompok yang mana gitu, berdasarkan variabel-variabel atau parameter yang berkaitan. Nah kalau di bisnis contoh konteksnya gimana? Misalkan kalau di bisnis saya mau kelompokin pengguna Telkomsel misalkan ya, sebutannya Telkomsel misalkan. Nah saya mau kelompokin ini berdasarkan penggunaan SMS sama internet. Nanti si model dengan menggunakan yang unsupervised ini dia bisa kelompokin. Mungkin ada kelompok yang lebih suka SMS, internetnya sedikit. Ada juga kelompok yang lebih dominan internetnya, SMS-nya sedikit. Ada juga yang suka dua-duanya, gitu ya. Nah, nanti kalau unsupervised intinya dia tanpa label, hanya mengelompokkan data ya, melihat pola segmentasi dari data. Nah, ini lebih detail lagi ya, perbedaan antara supervised sama unsupervised. Tadi seperti yang sering saya highlight, yang pertama bedanya itu kalau supervised dia berlabel atau ada variabel yang diprediksi. Kalau unsupervised dia tidak berlabel. Nah kalau dari tasknya itu supervised dia melakukan prediksi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu yang diprediksi kayak harga rumah tadi atau kecenderungan beli misalkan. Nah kemudian kalau unsupervised itu dia mengelompokkan, nanti bisa clustering, bisa deteksi anomali dan seterusnya. Nah kemudian dari sisi algoritma, ini algoritmanya supervised sama unsupervised. Kalau yang supervised ada linear regression, logistic regression, KNN, decision tree, random forest. Ini nanti bakal kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang unsupervised ada k-means, DB-scan, dan ya itu ada banyak juga ya yang unsupervised. Kemudian use case ini kasusnya ya yang biasanya diimplementasikan. Kalau di supervise yang paling sering dikerjakan itu biasanya ada credit scoring. Credit scoring itu kita memprediksi calon nasabah di bank itu bakal gagal bayar atau enggak di masa yang akan datang. Terus ada churn analysis. Ada yang tahu Bapak Ibu churn analysis itu apa? Kemampuan untuk mempertahankan pelanggan. Nah ya, benar ya tadi Bapak. Ya Bapak Bapak Amadi benar ya tadi ya, di Bapak Amadi. Jadi churn itu kita mau melihat tingkat retensi ya, atau seberapa banyak customer kita yang pindah ke kompetitor. Jadi kalau retensi itu yang bertahan, kalau churn yang keluar ya, yang pindah ke kompetitor. Nah itu biasanya juga dianalisis ya, dan itu penting ya buat melihat kira-kira jangkauan customer kita ini masih bagus atau enggak. Kemudian berikutnya, ini yang nanti bakal kita demoin di practice session, ada propensity analysis. Propensity analysis ini kecenderungan beli produk dari customer ya. Nah, ini kenapa saya ambil kasus ini? Karena mungkin biasanya mahasiswa kan kita mau KIP itu tugas akhir ya. Kalau misalkan kasusnya credit scoring atau churn analysis, biasanya mereka susah nyari datanya Bapak Ibu. Karena biasanya data-data bank itu kan konfidensial, nggak mungkin dikasih gitu. Nah, tapi kalau propensity analysis, mereka bisa ambil data-data dari UMKM. Jadi mereka analisis dari UMKM, taruh aja data UMKM di Google Form. Nah, nanti kita bisa analisis, kita bisa lakukan modeling, kita bisa lakukan misalkan analisis bivariat, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya prediksi harga rumah. Nah, ini kasus regresi ya, kalau prediksi harga rumah. Kalau konteksnya ke mahasiswa, kita juga bisa biasanya kalau berdasarkan riset saya banyak juga tuh tugas akhirnya yang mengerjakan prediksi stok biasanya, stok gudang atau stok barang. Itu kan masih bisa berkaitan sama UMKM juga kan. Nah, kepentingan
Kepentingannya apa sih kalau kita mau memprediksi stok gudang? Kan tentunya toko atau e-commerce itu harus memperhatikan ya, kira-kira stoknya jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu kecil juga. Contoh kalau makanan misalkan, kalau kita masih stok terlalu besar di hari itu, bisa banyak yang basi ya misalkan ya, atau banyak yang mendekati expired nanti. Kalau terlalu sedikit, masalahnya apa? Nanti kalau pembelinya terlalu banyak, kita kehilangan banyak profit dan mengurangi tingkat kepuasan customer kita juga di situ. Gitu. Nah, kemudian yang unsupervised ada segmentasi pelanggan. Nah, ini juga bisa diimplementasikan juga ya, pakai kasus yang UMKM tadi. Jadi UMKM misalkan mahasiswa Bapak Ibu ambil data dari UMKM mana misalkan, dia mau kelompokin misalkan UMKM penjual sebelah misalkan, dia mau ngesegmentasi nih, kira-kira pelanggan sebelahnya ini mayoritas digandrungi generasi apa misalkan, apakah Gen Z atau mungkin Gen X atau ada faktor lain misalkan, income mungkin berpengaruh. Nah, itu nanti kita bisa lakuin ya dengan melakukan segmentasi pelanggan. Nah, ini model yang pertama yang akan kita bahas, namanya KNN, singkatan dari Key Nearest Neighbors ya. Jadi ini termasuk dalam model supervise. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada yang warna biru, yang bentuknya persegi itu warna biru, yang bentuknya segitiga itu warna merah. Nah, kalau di supervise kan tadi saya bilang ya, kita mau memprediksi sesuatu. Nah, cara kerja dari KNN ini, misalkan itu di tengah kan ada titik hijau. Nah, kita mau prediksi nih, yang di titik hijau itu kira-kira masuk ke kelompok biru atau merah? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang di titik hijau itu masuk ke kelompok biru atau merah? Lebih tepat kita masukin ke kelompok biru atau merah yang titik hijau itu? Kenapa merah? Kenapa biru? Oke, jawabannya tergantung ya Bapak Ibu ya. Kalau KNN dia melihat tetangga terdekat, seperti namanya nearest neighbor. Sekarang saya coba ajak Bapak Ibu buat memahami lebih dalam lagi ya terkait KNN ini. Sekarang Bapak Ibu lihat tetangga terdekat titik hijau yang tiga tetangga terdekat. Paling banyak merah atau biru? Merah. Berarti kalau kita pakai K-nya 3, dia bakal prediksi titik hijaunya masuk ke kelompok merah. Jelas? Sekarang kalau saya ambil 5 tetangga terdekat, lebih banyak biru atau merah? Biru. Kan yang persegi ada 3 ya kalau 5 tetangga terdekat. Kalau yang segitiga cuma ada 2. Jadi kalau kita ambil K-nya 5, si model bakal memprediksi dia biru. Itu cara kerja dari KNN. Dia melihat jarak antar fitur ya di sini ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya model berikutnya yang akan kita bahas adalah decision tree. Ini model machine learning juga. Nah, decision tree ini menggunakan struktur hierarki pohon ya. Sebenarnya pohonnya kalau digambar terbalik ya kalau si decision tree. Jadi yang paling atas itu kita sebut root atau akar, yang paling bawah itu kita sebut leaf. Masing-masing pohonnya nanti punya nodes namanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mereka punya nodes. Nah, yang disebut nodes itu contoh is diameter lebih dari 3. Nah, itu nodes saya. Jadi misalkan kita nemu buah nih, kita cek dulu di nodes pertama diameternya lebih dari 3 kan nih. Oh, ternyata cherry diameternya lebih dari 3 cm. Berarti dia masuk ke yang kiri. Nah, makanya dia masuk cherry ya kalau Bapak Ibu lihat yang kiri. Tapi kalau diameternya lebih dari 3, dia bakal masuk yang kanan. Nah, yang diameter lebih 3 apa aja di situ buahnya? Ada jeruk sama apel. Nah, terus dia bikin notes baru. Notes barunya apakah warnanya oranye atau enggak? Kalau oranye berarti dia prediksi apa? Jeruk. Kalau misalkan tidak, berarti dia apel. Kira-kira model ini udah bagus belum Bapak Ibu buat mengidentifikasi buah? Belum ya, karena modelnya masih sangat sederhana. Kalau saya masukin semangka ke dalam keranjang yang paling atas, si model bakal memprediksi apa semangkanya? Jeruk, apel, atau cherry? Apel. Ya, pertama kita lihat dulu ya, diameter semangka lebih dari 3 atau enggak? Iya, itu yang itu yang kanan berarti. Terus semangka warna oranye enggak? Enggak, berarti dia masuk yang apel. Maka kesimpulannya semangka adalah apel menurut model ini ya. Seperti itu. Ya,
menggunakan majority voting. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam random forest ini ada kumpulan model decision tree. Ini ada 3 model ya. Model A, model pertama tree 1, tree 2 model kedua sama tree 3. Jadi cara kerjanya dia bakal nyari voting mayoritas di sini secara paralel kalau random forest. Jadi secara paralel di voting mana voting yang paling banyak. Nah, itu yang bakal dia pilih sebagai hasil prediksi. Nah, karena dia gabungan dari decision tree, biasanya kecenderungannya model random forest ini performanya jauh lebih bagus ya Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya ini ya. Nah, ini neural network ya, atau biasanya disebut deep learning ya. Jadi neural network ini dia bekerja menggunakan layer-layer ya Bapak Ibu ya. Cara kerjanya itu meniru cara neuron biologis bekerja ya. Jadi mirip dengan cara otak manusia bekerja di sini. Nah, biasanya deep learning itu cocok kalau untuk data yang ukurannya besar banget Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus yang membutuhkan data besar seperti misalkan NLP, image classification. Nah, itu dia biasanya pakai si deep learning atau neural network ini ya. Nanti kita juga bakal praktekin si neural network tadi. Oke, sekarang kita masuk ke yang unsupervised. Ini ada k-means clustering. Jadi k-means clustering ini kita gunakan untuk mensegmentasi atau mengelompokkan data. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang di atas, itu awalnya ada 3 data belum dikelompokin. Ada data yang belum dikelompokin. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari patternnya, polanya itu lebih cocok dibagi dari 3 kelompok, 2 kelompok, atau 4 kelompok Bapak Ibu. Yang kiri atas 3 ya. Ya, karena udah ada bocorannya di kanan. Jadi cara kerja si k-means ini dia mengelompokkan data berdasarkan titik-titik terdekatnya atau berdasarkan data-data terdekatnya seperti itu. Nah, nanti kita coba yang di kasusnya juga ya. Untuk kasus ini kita juga akan bahas. Nah, berikutnya kita akan bahas penerapan machine learning untuk optimasi algoritma. Nah, ini yang akan dibahas end-to-end-nya ya. Nah, sekarang kita bahas materinya dulu. Nanti setelah paparan slide sudah selesai, kita bakal coba praktis ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita melakukan atau membuat model machine learning, Bapak Ibu perlu tahu dulu. Jadi pada konteksnya sebelum kita membuat model, kita perlu membagi datasetnya jadi 2 dataset dulu. Kenapa? Karena biasanya dataset training, jadi nanti dibagi jadi 2, ada training sama tes. Nah, yang training itu kita gunakan buat model pelatih data ya. Kalau yang tes kita anggap ceritanya data di masa yang akan datang. Ingat konteks machine learning itu kan tadi kita mau memprediksi data di masa yang akan datang. Jadi kita punya data nih, udah kita tarik misalkan data UMKM misalnya. Nah, kita anggap si data trainnya ini ya data di masa lalu. Data tesnya kita anggap data di masa yang akan datang. Nah, nanti proses feature engineering, data cleaning itu kita eksekusinya ke data train ya, feed-nya ya. Kita feed ke data train. Ini ada kekurangan yang poin pertama harusnya di feed ke data train ya. Nah, kemudian poin kedua modelnya di feed ke data train. Kemudian digunakan dalam memprediksi data tes. Ingat Bapak Ibu, kita nggak boleh nge-feed model ke data tes. Karena kita anggap bahwa data tes itu data di masa yang akan datang. Bisa nggak kita belajar dari data di masa yang akan datang? Nggak bisa, karena kita nggak tahu kan di masa yang akan datang di mana datanya itu. Jadi setiap Bapak Ibu nge-feed model itu hanya diperbolehkan ke data train. Nah, kenapa nggak boleh di-feed ke seluruh data? Karena nanti bisa menyebabkan data leakage. Data leakage ini bocor. Jadi ada kesalahan yang dilakukan di situ namanya data leakage. Kalau data leakage performanya nanti terlalu bagus ya Bapak Ibu. Oke, ini feature engineering tahapan pertama sebelum modeling. Jadi sebelum modeling kita perlu merapikan datanya dulu karena nggak semua model bisa langsung nembak prediksi dari data yang kita punya. Jadi ada beberapa step by step yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama ada feature transformation. Ada 3 poin di sini yang dibahas. Yang pertama ada scaling ya. Scaling di sini kita merubah skala Bapak Ibu. Jadi kita merubah skala dari fitur kita. Bisa pakai standar scaler, bisa pakai min-max, bisa pakai robust. Apa sih yang dilakukan scaler? Jadi dia merubah skala. Kenapa perlu dirubah skalanya? Contoh
misalkan gini, saya mau memprediksi apakah customer saya itu cenderung beli produk saya atau enggak. Terus saya punya variabel usia sama income sama gaji. Kira-kira nilai usia sama income terlampau jauh nggak Bapak Ibu? Kalau usia biasanya di rentang berapa sih? Usia kan mungkin kalau customer berarti mungkin di rentang 18 sampai 80 tahun misalkan ya. Tapi kalau income kan udah bukan puluhan lagi satuannya. Income itu udah jutaan atau mungkin puluhan juta ya. Nah nanti kalau kita nggak scaling, beberapa model menganggap si variabel income ini jauh lebih superior. Nah makanya kita perlu melakukan yang namanya scaling di sini, merubah skala data. Kemudian berikutnya ada encoding. Encoding ini adalah proses merubah variabel kategori menjadi numerik. Jadi hampir semua model dia nggak bisa memprediksi data kategori. Jadi semua variabel kategori seperti gender, terus misalkan apa ya, kota, domisili, nah itu harus dirubah dulu ya Bapak Ibu ya, menggunakan encoding ini ya. Jadi encoding untuk merubah variabel kategori menjadi numerik. Paling sering banyak digunakan itu Python sebenarnya. Kalau dari riset saya dalam lembaga bootcamp itu juga sebagian besar Python ya yang digunakan ya. Nah, Python itu apa sih? Jadi Python itu bahasa pemrograman yang sangat populer ya Bapak Ibu. Nah, kenapa dia sangat populer? Karena Python itu dia up to date ya. Jadi mengikuti perkembangan kebutuhan industri di sini. Dan dia support untuk berbagai macam jenis aplikasi di sini. Nah, untuk data science ini Python ini yang punya skala paling besar ya cakupannya. Nah, kenapa sih Python itu bahasa yang paling sering digunakan? Nah, ini ada survei dari Business Broadway di sini. Yang pertama itu apa bahasa pemrograman yang digunakan oleh basis pemula ya, programmer pemula. Nah, ini mayoritas itu menjawab Python di sini. Jadi dari 100 responden misalkan ada 87 yang mereka menggunakan Python, yang pernah menggunakan Python. Nah, cuma berapa persen doang dulu. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan, apa bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk data saintis pemula? Nah, itu juga sama ya. Python mendominasi juga ya di sini ya. Sangat jauh dibanding bahasa pemrograman yang lain di sini. Nah, kenapa? Itulah kenapa Python disebut bahasa pemrograman yang paling populer ya. Kemudian untuk tools penulisan sintaks, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu dari 3 tools ini. Kalau Bapak Ibu udah punya nggak perlu diinstal lagi berarti. Nanti Bapak Ibu bisa pakai Visual Code, bisa pakai Jupyter Notebook, atau bisa pakai Google Colab ya. Ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau VS Code sama Jupyter Notebook itu mirip-mirip, keuntungannya juga mirip-mirip. Cuman kalau dari sisi ekstensi lebih banyak VS Code ya, si ekstensi tambahannya. Untuk debugging juga lebih mudah pakai VS Code. Kalau Jupyter Notebook keuntungannya dia bukanya pakai browser. Jadi kita bisa sambil buka tab baru sambil buka internet gitu. Terus dia juga bisa bikin download lebih rapi kalau Jupyter Notebook. Nah, terus berikutnya Google Colab. Google Colab ini Bapak Ibu juga banyak yang sudah pakai ya. Jadi Google Colab ini cocok buat kalau misalkan perangkat Bapak Ibu performanya kurang maksimal misalkan, RAM sama CPU-nya kecil misalkan. Nah, ini saya rekomendasikan pakai Google Colab. Karena kalau kita running script Python pakai Google Colab, dia pakai CPU sama RAM dari Google ya. Jadi RAM kita cuma dipakai untuk membuka browsernya aja. Nah, tapi kekurangan Google Colab tadi dia butuh koneksi internet. Jadi kalau nggak ada koneksi internet, Google Colab nggak bisa digunakan. Nah, ini library yang bakal sering kita gunakan untuk data wrangling atau membaca data. Kita pakai NumPy sama Pandas. Untuk visualisasi biasanya paling sering data scientist itu pakai Matplotlib sama Seaborn. Untuk machine learning yang nanti akan kita bahas, kita akan menggunakan scikit-learn sama TensorFlow Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk kemudahan instalasi yang paling gampang dan saya rekomendasikan, Bapak Ibu tinggal download Anaconda. Di Anaconda itu Bapak Ibu bisa pilih mau pakai Jupyter Lab atau Jupyter Notebook atau pakai Spider atau pakai Visual Code. Jadi Anaconda ini third party ya, aplikasi ketiga, pihak ketiga. Jadi pas Bapak Ibu udah punya Anaconda bisa buka Jupyter Notebook atau Visual Code.
Kekurangannya apa tapi kalau pakai anaconda? Besar banget ukurannya, 500 MB Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi kemungkinan nanti saya bakal rekomendasikan pakai collab aja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu udah ada Jupiter notebook, udah ada visual code, nah itu bisa ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang pakai tab atau pakai handphone, cuma bisa pakai Google Colab ya. Tapi itu nggak saya rekomendasikan karena nantinya jadi susah ngetik scriptnya kalau pakai handphone atau iPad ya. Kecuali kalau iPad Bapak Ibu pakai smart keyboard itu masih oke buat coding. Visual Code sama Jupyter Notebook nggak ada ya di App Store atau Play Store, jadi masih belum support sampai saat ini. Ini tampilan Anaconda setelah diinstal. Jadi setelah Bapak Ibu install Anaconda, dia bakal muncul ini. Ada Jupyter Notebook, ada Jupyter Lab, ada VS Code. Bapak Ibu tinggal launch saja nanti untuk membuka script Python-nya. Jadi bisa pilih ya kalau di Anaconda ya. Kalau Google Colab ngebukanya pakai browser nanti akan dijelasin juga. Nah, ini yang visual code dulu. Jadi pada saat visual code yang tadi kita launch, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya, top homepage-nya. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih new file yang ada di bawah start buat memulai mengetik codingan Python kita. Nah, nanti oh iya, sebelum kita pilih new file, kalau Bapak Ibu harus pasang ekstensi Jupyter Notebook dulu di Visual Code. Karena kalau enggak, nanti susah buat kita melakukan modeling. Bisa tapi jadi sulit ya. Jadi supaya mudah Bapak Ibu tambah ekstensi Jupyter Notebook dulu di Visual Code. Nah, kalau udah Bapak Ibu baru pilih new file tadi, lalu pilih kernel yang Jupyter Notebook yang paling bawah. Jupyter Notebook bukan yang Python file, tapi yang Jupyter Notebook. Nanti jika sudah dipilih, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa tulis script codingan Bapak Ibu di dalam sel VS Code ini. Seperti ini. Ini udah siap ya. Yang tadi itu udah siap ya untuk melakukan modeling. Nah, berikutnya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook pada saat Bapak Ibu launch di Anaconda, dia bakal otomatis membuka Jupyter Notebooknya pakai browser. Biasanya yang dibuka itu pakai Microsoft atau Google Chrome ya kalau di Windows ya. Kalau di Mac biasanya defaultnya pakai Safari. Nah, nanti dia bakal membuka direktori komputer atau perangkat Bapak Ibu di sini. Jadi kita masuk aja ke path dari atau ke lokasi dari tempat Bapak Ibu mau naruh recordingnya di mana. Kemudian kita pilih new yang di kolom kanan atas, kemudian langsung kita pilih Python 3 atau notebook. Nah, setelah itu Bapak Ibu siap buat melakukan modeling ya di sini ya. Nah, ini Jupyter Lab, mungkin yang ini dilewat aja karena sama kayak Jupyter Notebook. Nah, ini yang Google Colab. Mungkin Bapak Ibu yang paling penting yang ini ya, karena mungkin banyak dari Bapak Ibu yang belum sempat download Anaconda ya, dan kayaknya nggak efektif juga kalau download di waktu sekarang dengan koneksi yang tersedia ya. Nah, jadi kalau kita mau nulis scriptnya di Google Colab, Bapak Ibu tinggal ketik colab.google.com. Tapi harus masuk ke akun Gmail dulu. Nah, kalau udah dibuka, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih new notebook yang di ujung kiri. Mungkin Bapak Ibu sambil coba praktekin deh, biar nanti tinggal eksekusi aja ya untuk script sama codingannya. Jadi dibuka colab.google.com, di Google Chrome boleh, di Microsoft Edge juga boleh. colab.google.com, pastiin udah login di Gmail-nya. Nah, nanti tampilannya harusnya seperti ini jadinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih yang new notebook ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya Visual Code sama Jupyter Notebook, saya saranin pakai Visual Code sama Jupyter Notebook aja. Nah, kalau udah diklik new notebook, tampilannya bakal muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti script Bapak Ibu bisa ditulis di dalam sel yang di dalam kotak ini. Nah, kalau udah seperti ini udah bisa dibuat ya machine learning-nya ya sama datanya ya. Oke, untuk materinya sepertinya cukup sampai di sini. Mungkin
Mungkin sesi pertanyaannya bakal dibuka di sini, terbatas aja mungkin karena habis ini rencananya saya mau kasih kontes buat Bapak Ibu terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira berapa pertanyaan? Oke, terbatas ya Bapak Ibu yang tidak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Oke, ya, terima kasih. Berkaitan dengan visual coding, perlu kita install Docker untuk kontainer? Boleh, kalau saya kalau Visual Studio agak susah. Itu bagian dari Visual Studio atau beda sendiri? ya Visual Code ini sama kayak Visual Code Studio Pak. Jadi sebenarnya nggak harus pakai kontainer ya. Buat nanti kita kan konteksnya kita mau membimbing mahasiswa kan. Nah biasanya datanya itu kalau di mahasiswa itu kan ya mungkin dari Google Form atau datanya langsung ya dalam bentuk CSV mereka. Misalnya mereka ambil data dari UMKM misalkan Pak. Nah jadi nanti kita tinggal masukin aja filenya ke directory yang kita buat si code-nya itu juga satu folder. Nah nanti kita bisa langsung eksekusi kok tanpa perlu membuat kontainer yang dulu. Oke, terima kasih. Oke, dua pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin saya harus validasi dulu karena kalau saya tidak juga ya. JW itu berarti si AI terkait buat ini ya, buat tampilan prediksinya ya. Nanti kita coba praktekin kalau gimana cara kita mendeploy model si streamlit itu nanti dia web based. Jadi kita misalkan contoh UMKM tadi kita mau prediksi customer kita itu beli atau enggak. Nanti di dalam web itu di streamlit itu kita bisa tentuin umurnya berapa, terus itunya berapa, musik income-nya berapa, gendernya apa. Nanti dia udah langsung muncul ngegenerasi. Di sini juga bisa support untuk kalau kita masukin gambar misalkan tadi kayak yang bilang kita mau melakukan data analisis akhirnya visualisasinya itu support kok di streaming atau alternatifnya kalau misalkan nggak mau yang menggunakan web based biasanya kalau data analisis kita mau visualisasi bisa pakai dashboard juga banyak yang gratis kayak Google itu kita bisa connecting kok ke data offline datanya atau datanya yang real time gitu. Nah, kalau Google Collab itu keuntungannya bagus banget tuh. Dia bisa langsung disinkronkan sama Google Looker namanya tuh. Kalau buat visualisasi, tapi kalau buat modeling Google Looker nggak cocok. Ya. Oh iya. Kalau visualisasi biasanya pakai dashboard. Tapi kalau modeling ya yang paling make sense buat diimplementasi paling pakai streaming sih. Karena kalau misalkan kita nih berbayar DJP saya juga kan $300 gitu. Nah itu sih paling kendalanya saya kalau mahasiswa gitu. Ya paling kalau yang kayak tadi bisa diarahin pakai dashboard yang free kayak Google Looker atau Tebu kan juga yang free Tebu publik. Saya project saya beberapa sama student saya itu juga banyak kok yang pakai dashboard gratis itu kayak Tebu atau Google Looker seperti itu.
bisa Pak, misalnya seperti tadi yang dicontohkan adalah prediksi rumah, ya Pak ya. Nah itu kalau dari sisi mahasiswa sebenarnya mau diangkat kasusnya seperti apa dan sebenarnya dan apa sebenarnya tujuannya diangkat kasus seperti itu, kalau misalnya dalam penelitian gitu Pak. Atau mungkin bisa nggak dikasih contoh-contoh yang lebih konkret khususnya untuk TA mahasiswa, karena sekali lagi di TA ini kan sebenarnya konkret. Penelitian ini kan diharapkan ada utility-nya gitu ya, gunaannya gitu ya. Jadi seperti itu aja saya. Oke, mungkin menjawab pertanyaan yang tadi. Sebenarnya tadi udah saya sampaikan juga sih Pak, yang terkait rumah. Sebenarnya yang saya sampaikan yang kasus di awal ya. Kenapa saya ambil kasusnya? Kita bahas yang klasifikasi dulu deh. Tadi kan di klasifikasi saya bahas propensity analisis. Kita mau melihat kecenderungan daya beli customer. Nah biasanya yang paling relevan kalau di kasus klasifikasi, mahasiswa ngambil data pakai Google Form atau UMKM buat melihat kira-kira variabel yang bisa dipakai apa nih buat memprediksi tingkat beli. Itu kalau klasifikasi. Nah kalau yang regresi tadi kan kasus rumah. Sebenarnya kalau menurut saya nggak masalah juga kasus rumah ini dibawa. Toh ada manfaatnya juga. Kayak contoh, misalkan kita scraping dari OLX misalkan Pak, kita scraping harga-harga rumah sama variabel yang berkaitannya apa aja. Nah nanti kan kita objektifnya kita bisa kasih objektif ke dari sisi penjual. Penjual itu bisa tahu patokan harga rumah yang cocok seperti apa. Tapi saya cukup paham sih sama concern Bapak tadi. Nah, tadi saya juga udah sempat singgung juga sebenarnya terkait kasus-kasus yang bisa dibawa untuk tugas akhir. Contohnya kayak prediksi stok, misalkan UMKM kan banyak yang makanan ya biasanya ya, makanan-makanan kecil. Mereka itu bahaya banget kalau stoknya nggak pas. Kalau kelebihan mereka rugi, kekurangan juga rugi dari sisi ngambil customer. Nah, bisa buat memprediksi stok itu Pak biasanya. Atau memprediksi profit juga bisa Pak. Nah itu gabungan dari regresi sama forecasting. Nah itu juga bisa. Dari data-data yang sudah ada, kita lihat nih profitnya cenderung tinggi di bulan-bulan apa misalkan. Nah nanti model bisa membaca tuh pattern atau trennya. Nah kalau manual mungkin nggak bakal semaksimal model machine learning. Tapi kalau model dia bisa membaca sesuatu yang mungkin sama kita sebagai manusia luput kita baca gitu. Kan kalau profit pasti ada dong. Data kerugian dan UMKM juga kemungkinan ada ya. Bisa diagregasi gitu. Kalau contoh yang lain apa lagi ya? Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bisa kasih contoh? Contoh lain yang apa? Yang dekat sama seharian kita. Curah hujan juga bisa ya. Itu kan bermanfaat juga ya memprediksi curah hujan. Variabel yang berpengaruh terhadap curah hujan apa aja biasanya Bapak Ibu? Bulan berpengaruh nggak? Berpengaruh pasti. Tahun berpengaruh nggak? Berpengaruh, cukup berpengaruh juga ya. Karena tahun-tahun tertentu iklimnya berbeda Bapak Ibu. Kayak kita tahu kan mungkin setiap 5 atau beberapa tahun, saya bukan pakar di bidang ini sebenarnya. Itu kadang suka ada hujan besar ya sampai banjirnya parah banget kayak di tahun 2020. Terus contoh lain suhu itu juga berpengaruh ya. Kelembapan seperti itu Bapak. Kurang lebih. Iya, jadi nanti bisa disesuaikan sama case-nya seperti itu. Nah, datanya juga sama. Jadi kita juga bisa melihat nih dari data yang mahasiswa punya. Kayak contoh, waktu itu ada mahasiswa yang di kuliah saya, di kuliah SBPO itu nanya mahasiswanya ke saya. Nah, Pak, saya punya data perpustakaan. Nah, kira-kira apa yang bisa dibuat nih dari data perpustakaan kata dia. Nah, sebenarnya kalau perpustakaan, kalau kita ngomongin prediksi agak sulit ya. Kita mau membawa ke prediksi apa? Mungkin yang paling relevan kalau perpustakaan kira-kira menurut Bapak Ibu kita pakai apa? Unsupervised ya. Jadi kita bisa kelompokin tingkat minat baca dari customer-customer di perpustakaan tersebut. Mungkin ada beberapa pembaca atau pengunjung perpustakaan yang kecenderungan buku bacaannya buku-buku jadul misalkan, buku-buku jadul dan biografi misalkan, atau ada yang lebih suka ke buku-buku terbaru sama scientific. Nah itu bisa kita kelompokkan juga. Nanti kita bisa kasih mesin rekomendasi kalau kita udah membuat segmentasi tadi. Itu contohnya Bapak. Jadi balik lagi bisa disesuaikan sama yang data yang dipunya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, satu lagi terakhir ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Pak, kenalkan nama saya
machine learning ini ya Pak ya. Ini kita tugas akhir ya Pak ya. Pada beberapa rapat kita permasalahannya di bawah 4. Pertanyaan saya ini Pak, banyak yang dalam masalah apa metode yang Anda gunakan untuk mengevaluasi kinerja model machine learning, ya? Dan bagaimana Anda memilih algoritma machine learning yang tepat dalam proyek Anda? Kan mahasiswa ya, Pak ya. Jadi kalau kita misalnya ada urusan apa, proyek apa gitu ya, karena saya ngajar di saya ngajar machine learning juga Pak, tentang AI, gitu Pak. Terus apa tantangan Anda hadapi selama proses pengembangan model dan bagaimana Anda mengatasinya? Proyeknya ke depan. Karena begini Pak, mahasiswa ini kita bisa mempermudahkan atau mempersulit gitu. Karena ini Pak, kayak saya bilang tadi, dalam proyek kita mencari cuan, kita sebagai dosen mengabdi, gitu ya Pak ya. Tidak menerapkan bagaimana mahasiswa ini menjadi sulit, begitu Pak. Jadi bagaimana secara materi ini lebih mudah lagi diklarifikasikan, gitu ya, dan diluruskan. Jadi jangan luas itu Pak. Kalau kita jadi dokter Pak, kita seperti pensil Pak, meluncur gitu Pak. Jadi jangan seperti apa ya? Itu ada ceritanya. Jadi begitu penerapan buat mahasiswa kita di depan. Ya, lebih ketat lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Oke, pertama saya mau menanggapi poin yang pertama dulu yang disampaikan Bapak Tian tadi ya. Yang pertama kan bagaimana cara mengevaluasi model sama apa tadi? Metodenya Pak. Oh ya, nah tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya di yang bagian hyperparameter tuning sama model evaluation. Jadi untuk melihat model itu bagus atau enggak tergantung dari konteksnya. Kasus kita itu klasifikasi atau regresi. Kalau klasifikasi kita eliminasi dari semua model yang tadi mana yang akurasinya paling bagus misalkan. Kalau regresi kita cari yang errornya paling kecil pastinya. Itu untuk evaluasi. Nah tujuannya apa? Ya tujuannya supaya model kita lebih prediktif. Nah kemudian terkait model mana yang paling bagus ya tadi ya bisa lihat dari si evaluasinya. Nah lalu tadi supaya kita bisa inline sama perkembangan teknologi, contohnya kan kita nggak tahu nih kedepannya kira-kira better saya kirim langsung di Zoom atau saya buatkan link di Google Drive. Drive aja ya. Oh ya, sambil nungguin Google Drive, saya pengen Bapak Ibu ini ya ngisi post test dulu. Jadi ini post test terkait materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nanti kemungkinan Ibu moderator kalau yang juara 1 yang dikasih hadiah. Oke, jadi hadiahnya untuk berapa orang? Enggak, pilih dulu terkait materi yang sudah dipakai tadi. 3 orang. Oke. Ya silakan Bapak Ibu boleh klik atau scan barcode ini. Lihat di Zoom juga bisa. Ya, lewat Zoom juga bisa. Ini isinya post test terkait materi yang sudah tadi saya paparkan ya Bapak Ibu. Tolong diisi pakai nama sebenarnya ya, biar ketahuan kalau juara atau enggak di sini. Takutnya kalau pakai nama samaran nggak ketahuan jangan gitu. Di sini yang masuk baru 4 peserta, ada Bu Alus, Bu Novita, Bu Nadia, sama Pak Hendro. Sudah di kalau sudah saya ganti ini ya. Saya mau ganti ini. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini ya, yang sudah join baru 5 peserta.
Baru 5 peserta yang masuk di sini. Ada kesulitan Bapak Ibu? Bentar ya, Bu, masalah koneksi lagi.